Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi negara Inggris yang meliputi data-data indikator pertumbuhan yang relevan dan faktor-faktor yang mempengaruhi negara Inggris, kebijakan fiskal dan moneter, dan identifikasi tren data-data indikatornya dan masalah ketimpangan negara Inggris. Saya akan menjelaskan data-data indikator ekonomi negara Inggris. Adapun data-data indikator ekonomi negara Inggris yang dapat dilihat di sini. Nah, yang pertama itu pertumbuhan GDP Inggris pada tahun 2020 hingga 2024. Adapun tingkat pertumbuhan tahunan GDP Gross Domestic Product Inggris dalam persentase dari tahun 2020 hingga sekitar awal tahun 2024. Nah, yang pertama itu terjadi penurunan signifikan pada tahun 2020, terutama di kuartal 2 dan kuartal 3. Nah, setelah terjadi penurunan tajam, GDP Inggris pulih kuat di tahun 2021, terutama di kuartal 2 dengan lonjakan hingga 25,71%. Selanjutnya, di tahun 2022, pertumbuhan stabil, namun tidak sekuat tahun sebelumnya. Terdapat penurunan bertahap di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan seterusnya. Di tahun 2023 hingga awal 2024, pertumbuhan mendekati 0 dengan sedikit negatif di kuartal 3 pada tahun 2024, tetapi secara keseluruhan tetap mendatar. Selanjutnya, inflasi Inggris pada tahun 2020 hingga 2024. Tingkat inflasi di Inggris dari tahun 2020 hingga sekitar pertengahan tahun 2024. Berikut adalah penjelasan dari data tersebut. Nah, dari 2020 hingga awal 2021, inflasi di Inggris rendah dan stabil antara 0,5% hingga 1% yang dipengaruhi oleh penurunan aktivitas ekonomi karena pandemi. Nah, mulai akhir tahun 2020 hingga 2022, inflasi melonjak tajam akibat kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasokan, mencapai lebih dari 10% di akhir 2022. Inflasi memuncak pada awal 2023 dengan tingkat sedikit di atas 10% tertinggi dalam beberapa dekade. Sepanjang tahun 2023 hingga pertengahan 2024, inflasi turun secara bertahap mencapai di bawah 3%, mendekati target Bank Sentral yang sebesar 2%. Selanjutnya, pertumbuhan pengeluaran pemerintah Inggris pada tahun 2015 hingga 2023. Nah, pertumbuhan tahunan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah Inggris dari tahun 2015 hingga 2023. Berikut adalah penjelasan mengenai data di samping. Dari tahun 2015 hingga 2019, pertumbuhan pengeluaran pemerintah stabil di tahun 2015 hingga sekitar tahun 2016 hingga 2017 dan naik menjadi 4% pada 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam dengan pertumbuhan negatif yaitu min 7,9%. Pada tahun 2021 mencatat lonjakan besar hingga 14,9%. Pertumbuhan melambat dan stabil pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sebesar 2,3% dan 0,5%. Nah, selanjutnya pencapaian pendidikan di Inggris pada tahun 2019 hingga 2023. Pencapaian pendidikan di Inggris, khususnya persentase populasi berusia 25 tahun ke atas yang telah meraih gelar doktor atau setara PhD atau kualifikasi setara lainnya dari tahun 2019 hingga 2023. Nah, pada tahun 2019, persentase populasi usia 25 tahun ke atas yang memiliki gelar doktor atau setara berada di angka 1,3%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kecil pada persentase ini yang turun menjadi sekitar 1,1%.
Pada tahun 2021 ada pemulihan dalam tren dengan persentase meningkat kembali ke sekitar 1,3%. Pada tahun 2022, lonjakan terjadi pada tahun ini dengan persentase meningkat pesat hingga mencapai sekitar 1,9%. Nah, pada tahun 2023, persentase ini tetap stabil di 1,9%, menunjukkan bahwa peningkatan besar yang terjadi pada tahun sebelumnya berhasil dipertahankan. Selanjutnya, tingkat pengangguran Inggris pada tahun 2020 hingga 2024. Nah, tingkat pengangguran di Inggris, GB unemployment rate dalam persentase dari awal tahun 2020 hingga pertengahan 2024. Berikut adalah penjelasan mengenai tren yang terlihat pada grafik di samping. Nah, pada awal tahun 2020 hingga pertengahan 2021 terjadi peningkatan tajam dalam tingkat pengangguran, mencapai puncak hingga 5,3% di akhir 2020 dan awal 2021. Nah, pertengahan 2021 hingga akhir 2022, pengangguran menurun bertahap setelah mencapai 5,3%, turun di bawah 4% pada pertengahan hingga akhir 2022. Nah, pada tahun 2023, tingkat pengangguran fluktuatif naik ke 4,3% di pertengahan tahun, lalu sedikit turun menjadi 3,8% di akhir 2023. Awal pertengahan 2024, ketidakstabilan berlanjut dengan angka pengangguran naik di atas 4,4%, kemudian turun sedikit ke sekitar 4,1% pada pertengahan tahun. Selanjutnya, tingkat kemiskinan di Inggris. Adapun tingkat kemiskinan di Inggris berdasarkan garis kemiskinan internasional sebesar $2,15 sekitar 33,325 per hari dalam PP atau Purchasing Power Parity pada tahun 2017. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang data tersebut. Nah, pada tahun 2016, tingkat kemiskinan ekstrim di Inggris berada di level sangat rendah, mendekati 0%. Pada 2017 terjadi peningkatan yang tajam, di mana persentase populasi yang hidup di bawah $2,15 naik mendekati 0,5%. Pada tahun 2018 hingga 2020, tingkat kemiskinan ekstrim tetap stabil pada level sekitar 0,5%. Nah, pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan kembali, mendekati 0%, menunjukkan hampir tidak ada orang di Inggris yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim ini pada tahun tersebut. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai data-data indikator ekonomi di negara Inggris. Teori pertumbuhan Inggris dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Teori pertumbuhan endogen lebih relevan untuk ekonomi negara Inggris karena menekankan pentingnya kebijakan internal dan inovasi. Kebijakan pemerintah yang mendukung R&D, inovasi, dan pendidikan mendorong investasi dan meningkatkan produktivitas. Kemajuan teknologi yang didorong oleh investasi domestik itu meningkatkan efisiensi sektor manufaktur dan layanan. Pada pertumbuhan populasi, terutama usia kerja berkontribusi pada produktivitas melalui pendidikan dan pelatihan. Meskipun faktor eksternal seperti kondisi global dan harga energi mempengaruhi ekonomi, teori endogen menunjukkan bahwa Inggris dapat menghadapinya dengan inovasi dan efisiensi internal seperti pengembangan teknologi energi terbarukan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama itu ada kebijakan pemerintah. Pajak lebih rendah dan regulasi yang mendukung bisa meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, kemajuan teknologi. Ini meningkatkan produktivitas, mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga ada kondisi ekonomi global. Situasi ekonomi dunia berpengaruh pada ekonomi Inggris. Yang keempat ada pertumbuhan populasi. Lebih banyak penduduk usia kerja dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kelima ada fleksibilitas dan efisiensi pasar tenaga kerja.
Ini memudahkan orang mendapatkan pekerjaan dan perusahaan untuk mencari pekerja. Kemudian yang keenam ada lingkungan bisnis, seperti infrastruktur yang baik dan regulasi yang efisien meningkatkan produktivitas ekonomi. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter negara Inggris. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal di Inggris. Poin yang pertama, peningkatan pengeluaran publik, yaitu investasi infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan untuk merangsang ekonomi. Kedua yaitu teori Keynesian, pengeluaran dan pemotongan pajak saat ekonomi lesu untuk mendorong konsumsi dan investasi. Yang ketiga yaitu reformasi pajak, yaitu pengurangan pajak dan perusahaan dan investasi untuk daya saing. Yang keempat yaitu privatisasi, yaitu menjual aset negara untuk mengurangi beban fiskal dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima yaitu penghematan fiskal, yaitu pemotongan pengeluaran untuk mengurangi defisit dari utang. Yang keenam, stimulus fiskal ekspansif, yaitu peningkatan belanja dan pemotongan pajak saat krisis. Yang ketujuh, bantuan langsung, yaitu subsidi dan bantuan tunai rumah tangga dan bisnis. Yang kedelapan, keringanan pajak, yaitu pengurangan tarif pajak dan penundaan pembayaran untuk meringankan beban ekonomi. Yang kedua yaitu kebijakan moneter di Inggris. Poin yang pertama yaitu pengendalian inflasi, yaitu Bank of England menetapkan target inflasi 2% dan menyesuaikan suku bunga untuk menjaga stabilitas harga. Yang kedua yaitu penyesuaian suku bunga, yaitu suku bunga lebih tinggi menurunkan konsumsi dan investasi, sementara suku bunga rendah merangsang ekonomi. Poin yang ketiga yaitu pelonggaran kuantitatif atau QE, yaitu Bank of England membeli obligasi untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong investasi ketika suku bunga rendah. Poin yang keempat yaitu pelonggaran moneter, yaitu menurunkan suku bunga dan melonggarkan kredit untuk merangsang ekonomi, terutama saat krisis. Dan yang kelima, stabilitas nilai tukar, yaitu memantau nilai tukar pound sterling untuk menjaga daya saing ekspor dan stabilitas harga domestik. Yang keenam yaitu dukungan likuiditas, yaitu menyediakan pinjaman darurat untuk bank agar tetap memberikan kredit dan mencegah krisis keuangan. Yang ketujuh yaitu pengaturan pajak rendah, yang dimana yaitu kebijakan pajak rendah untuk meningkatkan daya beli dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yaitu dukungan untuk sektor tertentu, yang dimana yaitu memberikan kredit berbunga rendah dan dukungan investasi untuk sektor-sektor kritis, terutama selama krisis seperti pandemi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab naik turunnya data-data indikator ekonomi di Inggris. Yang pertama itu adalah data Gross Domestic Product (GDP). Langsung saja penjelasannya, ekonomi Inggris mengalami penurunan tahun terbesar dalam 300 tahun pada tahun 2020 diakibatkan dampak pandemi virus corona. Kantor Statistik Nasional mengatakan produk domestik bruto, singkatan dari PDB, turun pada tahun 2020 karena tidak ada sektor ekonomi yang tidak mempengaruhi oleh pembatasan wilayah dan anjloknya permintaan selama pandemi. Ini adalah penurunan PDB tahun terbesar sejak Great Frost tahun. Pertumbuhan PDB yang kuat pada tahun 2021 dan tahun 2022 diproyeksikan karena sebagian besar penduduk telah divaksinasi dalam pembatasan aktivitas ekonomi secara bertahap dilonggarkan. Pertumbuhan didorongkan oleh pemulihan konsumsi, terutama layanan. PDB diperkirakan akan kembali ke level sebelum pandemi pada awal tahun 2022. Kontrak PDB Inggris pada bulan Desember dan kuartal keempat tahun 2023 terutama disebabkan oleh inflasi yang tertinggi, kelemahan struktural di pasar tenaga kerja dan pertumbuhan
produktivitas yang rendah, tetapi juga kondisi cuaca yang buruk. Kata Brookes memulai email. Faktor-faktor ini mempengaruhi kinerja sektor jasa dan konstruksi yang merupakan pendorong utama ekonomi di Inggris. Pertumbuhan PDB untuk tahun 2024 turunnya sedikit. Peningkatan ini mencerminkan bahwa tabungan rumah tangga sekarang lebih rendah dari yang diperkirakan 3 bulan lalu, sehingga memberikan ruang yang lebih kecil bagi konsumen untuk meningkatkan pengeluaran mereka. Baik, selanjutnya bagian 2, data tingkat inflasi. Pada tahun 2020, inflasi di Inggris anjlok karena karantina wilayah akibat virus corona menyebabkan harga bensin anjlok dan memangkas biaya barang-barang seperti pemakaian dan mobil bekas. Peningkatan inflasi yang terlihat pada tahun 2021-2022 sebagian besar disebabkan oleh faktor internasional. Faktor-faktor tersebut meliputi permintaan global yang kuat untuk barang-barang konsumen akibat dari pandemi COVID-19 dan karantina wilayah terkait gangguan rantai pasok terkait dengan anjloknya harga energi dan bahan bakar. Selanjutnya ada 16 kasus, tetapi tidak semata-mata karena invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Selanjutnya yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Yang pertama, pada tahun 2020, pengeluaran pemerintah Inggris turun karena pandemi membatasi aktivitas ekonomi. Meski belanja meningkat untuk subsidi, proyek infrastruktur dan belanja non-darurat ditunda, memicu defisit anggaran besar. Yang kedua, pada tahun 2021, pengeluaran meningkat karena pajak baru untuk NHS, penuaan populasi, dan biaya bunga utang yang melonjak. Yang ketiga, pada tahun 2022, pengeluaran menurun akibat berkurangnya anggaran COVID-19, kebijakan fiskal ketat, perubahan prioritas, dan dampak inflasi tinggi. Yang keempat, pendidikan. Yang pertama, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menurunkan kualitas pendidikan di Inggris. Sekolah ditutup, pembelajaran daring sulit diakses, terutama bagi siswa dari keluarga ekonomi rendah, memperburuk kesenjangan pendidikan. Yang kedua, pada tahun 2022, pendidikan membaik karena fokus pada pendidikan tinggi sebagai jalur karir di pasar kerja kompetitif. Yang ketiga, pada tahun 2023, peningkatan didorong oleh investasi pemerintah, teknologi dalam pengajaran, keterampilan vokasi, dan dukungan pendidikan inklusif. Adapun yang kelima yaitu pengangguran. Yang pertama, pada tahun 2021, pengangguran meningkat akibat dampak ekonomi COVID-19, meski tidak setinggi krisis keuangan sebelumnya. Yang kedua, pada tahun 2022 hingga 2023, pengangguran turun karena pemulihan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, dan dukungan pemerintah. Yang keenam, kemiskinan. Pada tahun 2018 hingga 2020, kemiskinan meningkat di Inggris akibat krisis biaya hidup, lonjakan harga energi dari invasi Rusia ke Ukraina, dan inflasi tinggi. Yang kedua, pada tahun 2019, kemiskinan di tempat kerja naik karena perubahan populasi pekerja, reformasi pajak, dan tunjangan. Yang ketiga, pada tahun 2021, kemiskinan menurun berkat bantuan pandemi, pemulihan ekonomi, kebijakan fiskal, dan kenaikan pendapatan minimum. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang masalah ketimpangan ekonomi di negara Inggris dan kebijakan yang diambil untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Baik, langsung saja. Pengertian dari ketimpangan ekonomi adalah kesenjangan ekonomi yang biasa dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antar kaya dan miskin, yang dapat mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok dalam populasi
Ada beberapa ketimpangan ekonomi yang di negara Inggris yang dapat saya jelaskan. Yang pertama itu ada distribusi kekayaan yang tidak merata. Menurut Kantor Statistik Nasional atau ONS, pada tahun 2022, 10% rumah tangga terkaya di negara Inggris itu menguasai 43% dari total kekayaan di negara. Sementara itu, 50% rumah tangga terbawah hanya menguasai 9% dan kekayaan yang menunjukkan jurang besar antara kaya dan miskin. Dan yang kedua itu ada dampak kebijakan pajak. Reformasi pajak yang mengurangi pajak penghasilan bagi kelompok berpenghasilan tinggi dan pajak warisan telah memperparah ketimpangan ekonomi. Dan kebijakan ini cenderung menguntungkan orang kaya, memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Dan yang ketiga, ada tingkat kemiskinan yang tinggi. Ada sebanyak 14,5 juta orang di negara Inggris hidup dalam kemiskinan, termasuk 4,3 juta anak-anak. Angka ini juga diperkirakan akan meningkat terutama di kalangan kelompok yang termiskin, yang memiliki akses terbatas terhadap layanan dan peluang ekonomi. Dan yang poin keempat ada akses pendidikan. Akses pendidikan yang terbatas dan mobilitas sosial rendah. Keluarga miskin kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, mengakibatkan mobilitas sosial yang rendah. Dan anak-anak dari keluarga yang miskin cenderung meninggalkan sekolah dengan pencapaian pendidikan yang rendah, dan dapat memperkuat siklus kemiskinan antar generasi. Dan mobilitas sosial yang rendah memperkuat ketimpangan struktural dan menurunkan peluang pendapatan generasi mendatang. Dan yang kelima itu ada ketimpangan semakin terlihat selama pandemi COVID-19. Selama lockdown pertama pada bulan April di tahun 2020, kekayaan miliarder di Inggris melonjak sebesar 20 miliar. Orang-orang dari wilayah miskin hampir 4 kali lebih mungkin meninggal akibat COVID-19 dibandingkan mereka di wilayah terkaya, menunjukkan ketidaksetaraan akses ke kesehatan. Dan yang terakhir itu ada pengaruh politik dari orang kaya. Menurut Dr. David Axelrod dari University of Essex, individu dengan kekayaan besar sering menggunakan pengaruh politik mereka untuk kepentingan pribadi. Kekayaan ini memungkinkan mereka untuk memenangkan kontrak pemerintah dan mempengaruhi kebijakan meskipun terkadang bertentangan dengan kepentingan publik, menimbulkan masalah moral dan keadilan sosial. Poin pertama itu adalah kenaikan pajak untuk orang kaya. Menerapkan pajak yang lebih tinggi bagi orang-orang yang berpenghasilan sangat tinggi, para ahli menyarankan bahwa agar tarif pajak untuk kelompok ini dinaikkan hingga di atas 50% sehingga bisa menghasilkan lebih banyak pendapatan untuk di negara. Misalnya itu ada usulan pajak kekayaan sebesar 1%. Setiap tahun orang kaya yang memiliki kekayaan di atas 10 juta, langkah ini diperkirakan bisa mengumpulkan 10 miliar per tahun. Dan dapat juga digunakan untuk program sosial seperti menyediakan makan siang gratis bagi anak-anak sekolah. Poin kedua itu adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Yang pertama itu memperbaiki kualitas pendidikan, terutama untuk anak-anak dari keluarga miskin agar mereka punya kesempatan lebih baik dalam pekerjaan dan karir di masa depan. Selanjutnya fokus pada pelatihan dan pendidikan vokasional atau keterampilan khusus. Untuk mengatasi banyaknya pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan saat ini, hampir setengah hari dari pekerja di Inggris dan memiliki kualifikasi yang tidak cocok dengan pekerjaan. Adapun poin ketiga yaitu meniru model tenaga kerja di Swiss, mengadopsi beberapa pendekatan Swiss seperti memberikan upah minuman yang lebih tinggi agar pekerja dengan keterampilan rendah tetap mendapat penghasilan yang layak.
dan juga menggunakan kebijakan imigrasi berbasis keterampilan untuk mengisi kekosongan pekerjaan sehingga tidak ada kekurangan tenaga kerja terampil. Poin keempat itu adalah kurangi privatisasi sektor penting. Mengurangi privatisasi di sektor-sektor penting seperti transportasi, energi, dan air. Dengan cara ini, pemerintah bisa lebih mengontrol harga dan layanan sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Negara Swiss juga lebih sedikit melakukan privatisasi dan lebih stabil secara ekonomi, terutama saat menghadapi masa krisis. Inggris pun bisa mencontoh ini untuk meningkatkan stabilitas ekonominya. Baik, itulah tadi presentasi yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.